sih caranya tumbuh tunas itu biar serempak, biar bagus gitu kan. Boleh awali saya belum punya. Saya mati saja. Ini daunnya dipangkas juga nanti. Langsung buah atau bawa bonus, saya biasanya akan memelihara sisa dari sekunder itu biarkan 1 sampai 1,5 meter sampai menunggu si batang ini mulai mengayuh atau warna coklat dan dengan ukuran minimal sebesar pensil, kalau lebih besar lebih bagus. Dan yang paling perlu diingat ya untuk masalah penumbuhan tunas, gimana sih caranya tumbuh tunas itu biar serempak, biar bagus gitu kan ya. Kuncinya adalah di penyemprotan sama pemupukan. Jangan terlalu terpaku sama daun. Batang, bud itu kita harus jadi tujuan utama juga, karena pembuahan itu di bagian bud. Jadi kita harus fokuskan si bud yang mau kita buahkan itu selalu sehat, jangan sampai ada kena jamur gitu kan. Nah, setelah penyemprotan itu harus semua kena gitu kan. Nah, ketika si batang sudah mulai kayu dan bud sehat semua, batang sehat, pertumbuhan normal dengan ukuran minimal sepensil, eksekusi. Potong di sini, tunas air, buang semua deh. Itu ya. Kalau saya nanya mau pengen langsung bonus dengan umpamanya tersier atau tunas air yang kurang bagus gitu kan ya. Atau ada yang bagus, ada yang bagus. Kan kalau saya kayak gitu sih karakternya ya. Jarang yang bisa bagus semua kecuali memang pohon itu sangat sehat dan subur. Nah, dengan catatan sebelum kita melakukan pemangkasan minimal pupuk generatif itu 2 kali atau 3 kali masuk gitu ya, minimalnya itu ya. Insya Allah ketika dipotong tumbuh tersier itu biasanya bawa bonus dengan varian yang standar minimal ya, dan ginjal bisa Jupiter, Baikonur, Bison dan lain-lain lah yang kembang berbuah ya. Beda ceritanya dengan varian-varian emang yang agak susah gitu ya. Saya berbicara di sini dengan contoh Jupiter ya. Nah, ketika konsep itu kita udah terbentuk dengan primer, sekunder, dan tersier, kita bisa menschedulkan pemangkasan pembuahan mana ya. Karena tadi sebenarnya yang awal tuh pemangkasan pembentukan tajuk, ya kan? Setelah bawa bonus ataupun enggak, itu mohon untuk yang pohon baru bawa bonus jangan dipaksakan untuk bawa buah terlalu banyak, gitu ya. Karena resiko si tersier ini dia akan tumbuhnya kurang bagus. Karena dia akan lebih fokus ngisi nutrisi, sedangkan pucuknya itu kecil, iya. Yang harusnya bisa sehat kayak gini biasanya kayak gini di atas setelah buahnya gitu ya. Itu sering terjadi dan malah resiko di pembuahan berikutnya yang kita sulit gitu kan. Karena yang awalnya kita cuma pembentukan tajuk, habis pembentukan tajuk dischedulekan ulang pupuk generatif baru pembuahan gitu kan. Tapi karena kita paksakan berbuah lebar, gendong buah yang banyak dengan usia yang dini gitu kan, malah kita kerepotan di nantinya gitu. Nah, untuk masalah pemupukan saya udah share ya di grup resmi pupuk generatif dan vegetatif dan generatif gitu ya. Di situ bisa dilihat, dimana kita biasanya terpacu sama pupuk happy ya.
yang HP, KL3 putih, boron sama magnesium sulfat. Kalau saya tambahan magnesium sulfat itu ya. Karena sering kejadian daun kurang sehat itu kan. Kalau udah kurang sehat biasanya bukannya hijau pekat tapi hijaunya kekuningan dengan ulat-ulatnya agak itu biasanya magnesium sulfat itu kurang itu. Makanya saya selalu diberikan itu. Berikutnya, setelah kita melakukan sebelum pemangkasan ya. Setelah pupuk itu masuk ke pupuk generatif, untuk mencari maksimal, kita bukan cuma sekedar buah ya, kita pasti inginnya maksimal ya kan. Kita harus tega dalam artian memberanikan diri untuk melakukan stres air. Biasanya saya yang udah saya amati dan udah saya teliti gitu ya, minimalnya itu 14 hari atau lebih, bahkan saya bisa pernah aral 15 saya sampai 28 hari tanpa siram sama sekali. Pucuk daun gugur semua, pucuk hampir mati. Saya juga was-was kalau pangkas buah apa enggak atau bahkan mati gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah pemangkasan 28 hari pemangkasan dengan di 25 hari itu, pada usia 25 hari pemangkasan saya udah masuk air jenuh, masuk pupuk generatif lagi, kasih waktu 3 hari saya eksekusi. Alhamdulillah si batang masih keluar air, dan itu berarti menandakan si pohon masih sehat, akar masih support. Tapi ketika pangkas cerot dia keluar air, itu agak tegang juga ya, bukan berarti mati gitu ya, cuma keluar dikit. resiko matinya lebih tinggi gitu kan. Nah itu dia. Tapi ketika kita mencari maksimal, kita juga harus mengambil resiko. Ya itu berbalik lurus lah, kalau kita mengambil maksimal kita harus menerima resiko. Maaf, saya kembali ya. Pengurus desa ini memang baik hati sama saya. Setelah pemangkasan biasanya banyak yang bertanya, atau pengalaman saya yang bertanya ke saya itu pupuk apa yang diberikan pasca pemangkasan sampai itu buah matang gitu kan, saya panen gitu kan. Dan saya juga bukan ahli pupuk, dan alhamdulillah saya selalu konsultasi sama Om Ipul, Om Danu, sama yang lain juga. Saya sering melihat penyuluhan pertanian di YouTube itu, saya sangat rekomendasikan sekali itu untuk YouTuber belajar pemupukan di penyuluhan pertanian lapangan PPL di aja itu sangat bagus. Saya belajar banyak di situ, masalah unsur N itu apa, P itu apa, K itu apa. Insya Allah lah, kalau seandainya udah tahu unsur N itu apa, P itu apa, K itu apa, kita tanpa menghitung rumus atau terpakai. Boleh awali, saya belum punya. Saya mati saja. Ini daunnya dipangkas juga nanti. Nanti kalau biasanya kalau saya daun pohon muda seperti ini, daun tidak pernah akan saya buang. Oh. Jangan seperti buang. Daunnya nggak dibuang? Enggak. Takutnya ada sisa saya pupuk ya, bagi yang pupuk ya. Iya. Karena seorang yang malas pupuk, tetap daun nggak akan saya buang. Aman. Aman. Oh, supaya aman. Seperti itu semua ya paling. Seperti itu. Ada yang tanyakan lagi? Tapi sampai habis ya ini ya. Iya. Tapi ketika ini sudah matang ya, harusnya kalau pengen ini bisa berbuah, karena ini buat praktek ya, nggak masalah lah. Kalau pengen berbuah ya di usia sekitar 8 bulan Dari pindah tanam. dari tanam tadi sampai 8 bulan sampai tua ada kita Excel big terus di depan. Di belakang. Panjang kita potong, panjang kita potong gitu kan. Ketika mendekati 8 bulan, kita turun ke sini. Potong nih, potong. Kita mengharapkan berbuah di mana? Kita harus setting nih, mau kita berbuah mau di mana. Dan kita panen harus hafal trans berapa ini berapa gitu. Kita fokuskan di sini. Ada yang pulang sekolah, Ya, ada yang sebenarnya kita trans mau pembuahan di 8
bat ya, 8 bat. Kita establish di 14 bat gitu kan. Kita tahan 1 bulan, kita potong mundur lagi. Ketika dia udah pada muncul bunga nih, berarti wah 1 bulan ke depan lagi atau 2 bulan lagi udah siap nih di belakangnya gitu kan. Kita establish lagi di situ. Pupuk tetap masuk terus selama 1 bulan. Baru kita pangkas mundur 2 matu. Jadi nanti di 10 matun atau 8 matun. Mengikuti semua kanan kiri kanan kiri. Montano ini di Excel break saya coba tadi. Ini numpuk di sini. Nah, keluar, contoh bawah. extra trick ya. Terus, Kalau ini terus. mau diterus sampai potong 8 lagi bulan. nambah lagi ini numpuk di sini bergerombol. Nah, sebenarnya kalau kita mau SL break, tunas air di depan ya 1, 2, 3, 4, 5 itu jangan dibuang. Kita pucuk dibuang di sini, awalnya kan trek panjang, kita buang di sini, strike. Tunas air di sini jangan dibuang 5 atau 6 gitu kan untuk nutrisi ke sini. Kita tunas air di sini buang semua. Karena kita pembuahan pakai ini ya, bat udah mau buat Tapi pembuahan yang lah dekat ya. sini jangan. Jangan dibuang. Agar kita tidak pecah duluan. betul. Tapi nanti di keluar lagi banyak nih airnya numpuk. Ini kan cabang pasti yang 1, 2, 3, 4, 5 kan pasti manjang nih. Nah kita mainkan yang di sini aja yang 5 ini. Potong lagi ya. Potong lagi. Potong pasti kan. Nah di tunas air kan pasti ada tunas air. Nah itu tunas air yang di bawah sini buang. Tunas air yang di tunas air tersebut ini yang biara lagi. Tapi tetap kita mainkan terus. Mungkin Mainkan itu tunas kontrolnya airnya ya. kontrolnya di situ. Sambil membesarkan ini ya. Ya sambil besaran ini sama Sama dong pupuk kulit masuk. Potong semua. airnya Ya. tuh. Itu teknik saya biasanya seperti itu. Nggak boleh lihat itu pucuk. Oh gitu ya. Ada lagi. Jadi tunas Nah, air setelah di ini, sini. ini kan panjang nih. Saya belum tahu Halloween pembuat di berapa ya, saya bikin panjang aja. Sebenarnya nanti kita SPB lagi di sini nggak apa-apa, kita mati di sini nih, kita buang nih. Kita tunas air 1 aja. Tapi pasti ini biasanya pecah, nggak masalah pecah. Syukur-syukur dia bawa PHP atau bunga, oh berarti di sini udah siap nih. Mungkin seperti itu. Pupuk masuk lagi gitu kan. Setelah deal di pemangkasan, kita bebas hitung dari sini. Kita mau cari amannya berapa nih? 10, 8, 12. Potong aja. Tunas air buangin, daun kurangin 50%. Saya walaupun sudah tua, biasanya daun utama nggak tak buang, paling saya kurangin, nggak saya buang semua. Efektivitasnya apa? Takut pupuk masih ada ya, masih pengendap gitu kan. Biasanya kalau tunas baru keluar, dia kan gosong pasti gosong. Jadi daun-daun ini bisa dia buat pemasangan aja, ya, menyerap pupuk juga ada. Kalau seperti Om Rudi tadi bisa, kalau di sini bisa praktekkan spap ya, stres air lah ya. Kalau di pot apalagi. Kalau yang di bawah itu kayak susah saya kan itu yang di bawah tadi itu kan got ya pembuangan air. Itu nggak bisa stres air. Jadi pembuahan sebisa saya aja. Karena varian gampang ya. Itu udah trans. Paling trans aja yang baru berbuah sama Baikono sama Ara 15. Satunya MD sama banana belum berbuah, baru PHP aja. Ini agak kena apa namanya? Kena semut jamur. Android itu. Bapak bagus. Bagus juga. Ya, Korea banyak kan menurut loh. Nah, kenapa kita harus bicara masalah Isabel, si Kang Redmaster gitu? Kalau memang bisa, kenapa enggak? Saya coba hidup om, di stack gitu. Bisa. Oh, on road itu bisa.